Kembali bersama kami di Prime News, 1 triliun untuk parpol. Ke Bung Subas, kita di segmen terakhir sekarang. Bung Subas, kalau misalnya dilihat, idealnya sistemnya seperti apa? Begini, ini kan salah satu hal yang penting dari ide ini kan bagaimana mencegah korupsi ini tidak merebak. Ya. Pertanyaannya kemudian, apakah dijamin bahwa dengan ini nanti korupsi ini menjadi hilang 100%? Tidak. Nggak ada jaminan bahwa ini akan hilang 100%. Karena itu memang ketika negara sudah membiayai partai politik, maka kemudian ada konsekuensinya, ada kewajiban. Begitu. Kalau nanti partai politik tidak bisa mempertanggungjawabkan anggaran itu, maka dia tidak berhak mendapatkan anggaran untuk tahun berikutnya. Itu satu. Yang kedua, apabila ada kader partai politik yang terlibat dalam praktek korupsi, maka kemudian kalau sekarang ini kan hanya orang yang bersangkutan yang dikenakan hukum tindak pidana. Nah, kedepannya partai politik juga dituntut pertanggungjawabannya. Mulai dari yang saya membayangkan, mulai dari mereka misalnya level tertentu di satu kabupaten, misalnya anggota DPRD-nya terlibat praktek korupsi, maka partai di kabupaten itu tidak berhak mengikuti pemilu. Kalau di tingkat nasional ada anggota DPR-nya melakukan tindakan korupsi, tidak cuma anggota yang bersangkutan dihukum, tapi partai politik juga tidak boleh mengikuti pemilu, bahkan sampai level yang paling tinggi kalau terbukti memang ini mengalir ke partai politik. Tapi kan kita tahu penerapan hal seperti itu tuh negotiable sekali. Nah, ini kan begini, kalau sudah ada gagasan besar seperti ini kan kita mau mencoba membangun visi besar tentang bangsa ini dan bagaimana mendorong partai politik kita menjadi pilar yang kokoh bagi demokrasi. Karena itu kalau sudah ada konsep seperti ini, mesti ada komitmen dari pemimpinnya untuk betul-betul menegakkan. Gitu. Tapi kalau ini hanya sekedar konsep yang tidak diikuti oleh niat baik dan komitmen untuk betul-betul menegakkan aturan, maka ini semuanya sia-sia. Tapi kan kita membangun bangsa ini kan dengan harapan dan komitmen untuk melangkah ke depan. Tidak boleh berhenti di sini saja. Baik, Pak Cahyo, ini memang jangka panjang, tapi sebenarnya sudahkah ada pembahasan soal ini? Sebenarnya wacana ini kami ingin tahu seberapa dekat. Sebenarnya wacana ini pada pembahasan undang-undang parpol kemarin dan pemilu sudah mulai dibahas di DPR. Tapi kan akhirnya belum terwujud karena masih banyak memikirkan untuk kepentingan masyarakat luas, kesehatan, pendidikan, harga sembako, infrastruktur. Jadi kapan ini? Ya, kalau saya melihat pada kondisi alokasi anggaran buat kesejahteraan rakyat dan infrastruktur itu sudah tercapai. Satu dulu. Nah, sambil tadi ambang batas pemilu harus diputuskan dalam proses 2019. Ini ditingkatkan PT-nya. Ditingkatkan. Jadi kalau misalnya sekarang ada 12 parpol plus 3 yang lokal, berarti di dalam bayangan Anda paling tidak negara bisa membiayai berapa parpol? Ya, saya kira itu sangat-sangat relatif. Kita lihat berapa partai politik yang nanti diberi hak oleh masyarakat untuk eksis. Berapa jumlah suaranya? Apakah diputuskan 5%? Ataukah 10%? Berarti untuk yang lolos PT ya? Iya. Untuk yang lolos PT, dan apakah dibedakan jumlahnya antara partai politik yang besar, yang sudah lama, atau yang... Enggak, saya kira hasil pemilu. Ya, sesuai dengan keputusan politik tentu saja pasti ada dasar-dasar perhitungannya. Kalau tidak bisa pukul semua orang bikin partai baru yang repot nanti. Pasti ada dasar perhitungan. Nah, itu yang penting sekali menurut saya disosialisasikan. Kalau argumentasinya rasional dan ini tujuannya untuk betul-betul mengurangi atau bahkan menghilangkan praktek korupsi ini, itu mimpinya saya kira itu bisa dipahami. Begitu. Hanya memang rawannya nanti kan seringkali partai politik ini mau uangnya. Tapi konsekuensi hukumnya nggak mau. Nah, itu yang betul-betul nanti dikawal. Ini sedih ya, karena persepsi negatif masyarakat. Kasus DKI saja dituduhkan, satu provinsi itu dituduhkan 12 triliun lebih. Tapi untuk soal komitmen itu tadi, apakah sudah siap pemerintah untuk benar-benar memegang komitmen itu? Ya, harus ada politik bersama-sama, termasuk partai politik, termasuk elemen masyarakat. Ini harus jelas, supaya clean and clear ke depan ini, transparan, terbuka, dipublikasikan sanksi tadi yang penting. Baik, terima kasih sudah bersama kami Pak Cahyokumolo dan juga Bung Sebastian Salang. Kita tunggu mungkin
2019 ya, atau mungkin Minimal, lebih cepat, ya. minimal ya. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, sesaat lagi di Prime Time News, seniman Betawi Mandra yang beken lewat sinetron Sidul Anak Sekolahan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus markup program di TVRI yang nilai proyeknya hampir 50 miliar rupiah. Kami punya penelusurannya setelah jeda. Tetap di Prime Time News.